tindakan kondisi sedang berbahaya atau siaga. Dan dalam hal ini untuk melihat kesiagaan perusahaan perkebunan dan aparat menghadapi bencana Karhutlah, Pemkab Banyuasin menggelar apel kesiagaan Karhutlah. Sayangnya, saat sidak melihat kondisi alat, Wakil Bupati Banyuasin menemukan sejumlah alat milik perusahaan tidak dalam kondisi baik. Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somo Sentono memberikan warning kepada perusahaan yang ada di wilayah Banyuasin terkait antisipasi terjadinya Karhutlah. Dalam apel gelar pasukan penanganan Karhutlah di Banyuasin, menurut Wakil Bupati, setidaknya yang hadir dalam apel ini sebanyak 65 perusahaan. Ke-65 perusahaan ini diharapkan dapat berperan aktif dalam penanganan Karhutlah di wilayah kerjanya masing-masing. Kenapa nggak berani kalau ada aturan dilanggar oleh perusahaan namanya? Kita revisi aja hakimnya. Dan ini merupakan sanksi. Jadi kalau kebakaran hutan, kelalaian itu sanksinya berat. Artinya kita mengajak untuk selalu waspada supaya tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang Karhutlah. Dan harus dipahami, maka harus disosialisasikan pada masyarakat, pada perusahaan. Ini hari lumayan banyak hadir, 65 perusahaan hadir. Terdapat 6 wilayah di Kabupaten Banyuasin yang rawan Karhutlah, yaitu Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Sembawa, Suak Tape, Tanjung Lago, dan Rambutan. Kepala BPBD Banyuasin, Insinyur Alpian MM mengatakan, jika masyarakat masih melakukan pembakaran hutan dan lahan, akan berhadapan dengan pihak kepolisian. Sanksinya pun sangat berat. Ya, ini sanksinya sangat berat ya. Sangat berat. Itu denda. Dan kami informasikan bagi nomor yang belum disebutkan dapat kembali ke tempat duduk, dan untuk para teman-teman fotografer kami persilakan untuk dapat mengambil dan memposisikan jarak. Nomor 37 Purna Warmat PT Sinar Alam Sriwijaya. Penegak hukum yang ya, kita ada di pusat maupun di daerah itu ada tim penegakan hukum yang dari BNPB juga. 38 Makanya sudah kita libatkan di posko itu. Armando ada TNI Polri, PT Sumatera Anugrah Jaya. Kita memang betul-betul bisa memperhatikan lah ya aturan-aturan yang sudah kita buat supaya jangan sampai merugikan orang-orang lain yang tidak punya kepentingan di perkebunan ataupun di perusahaan ataupun juga perusahaan pribadi, usaha-usaha pribadi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi juga memperingatkan masyarakat akan sanksi pidana para pelaku Karhutlah, baik bagi individu maupun perusahaan. Dukung apa yang menjadi kegiatan kesiapan Karhutlah kali ini untuk pelanggaran ataupun mereka yang mencoba-coba melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Untuk sanksi pidananya di Undang-Undang 41 tahun 99 ya, di pasal 78 hutannya ya, itu apabila sengaja dibakar sanksi pidananya 15 tahun dan dendanya nggak salah-salah miliar saya rasa itu. Yang jelas apabila membuka lahan dengan cara membakar itu pasti akan melanggar. Sementara itu, Ketua DPRD Banyuasin memang membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi para petani yang membakar sedikit lahannya namun tidak melanggar undang-undang. Berat untuk membuka lahan tidak ada, ini harus cari solusi. Solusi bagaimana? Atau dipinjam alat, atau dibantu alat pertanian untuk membuka lahan tersebut supaya masyarakat jangan terbebani dengan aturan yang ada. Zaironi Harin Banyuasin melaporkan.